maafkanlah, niscaya Allah akan menambah kemuliaan bagimu. Artinya kita dalam hidup itu pasti ada persoalan. Kadang-kadang kita yang buat masalah dengan orang. Tetapi Nabi dalam hal itu mengatakan adalah bagaimana kita supaya untuk menjaga diri kita dengan kalimat bahwa kalau kita mengalami dianiaya, dizulimi, dijahati, diribahi mungkin oleh orang lain, ya. Begitu sakit kita mendengarnya, begitu sakit kita menghadapi aniaya dilakukan oleh orang lain kepada kita, walaupun sebenarnya dalam Al-Quran, dalam hadis pun dikatakan di dalam ayat yang lain, kalau engkau dizulimi, kau boleh membalas dengan kezuliman yang sama. Tetapi kalau kau memaafkan, tentu ia lebih mulia. Oleh karena ia, Bapak dan Ibu sekalian, dengan yang kedua tadi, mudah-mudahan kita di bulan Sa'ban itu, kalau memang saya mungkin secara pribadi itu ada yang berbuat aniaya atau mungkin salah ngomong, salah tingkah dan sebagainya kepada Pak Haji dan Ibu Haji semuanya, saya betul-betul ingin mohon maaf, mohon ampun, minta ikhlaskan, minta relakan, mohon dimaafkan. Karena Allah menjamin, Nabi mengatakan orang yang menganiayamu, yang membuat hatimu terluka, yang membuat hatimu sakit, membuat hatimu pedih, engkau tidak membalasnya, tetapi engkau lebih memaafkan, itulah derajat yang lebih mulia dipandang Allah kepada kita semuanya. Jadi saya pikir kita menyambut Ramadan, kita bersihkan semua hati kita. Kita mungkin mohon maaf dengan segala kita, dengan kawan-kawan kita, saudara kita, dengan orang tua kita dan semuanya. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti kita betul-betul nanti Allah jadikan kita betul-betul tidak berdosa seperti bayi yang baru lahir. Ya tadi makanya bulan Ramadan kesempatan kita untuk menjadi bayi yang baru lahir tanpa dosa. Yang ketiga, yang Nabi bersumpah lagi, tidaklah seseorang membuka bagi dirinya pintu meminta-minta, di mana ia meminta-minta kepada manusia, kecuali Allah bukakan baginya pintu kefakiran atau pintu kemiskinan. Bapak Haji dan Ibu-Ibu Haji, dalam beberapa jumhur ulama dan penjelasan, yang dimaksud dengan yang ketiga tadi kriterianya ya, bukan ditujukan kepada betul-betul orang yang mohon maaf, yang ada berada di simpang 4, yang menadahkan tangan, membawa ember dan sebagainya, meminta-minta. Kita duduk di warung kopi, datang, bawa minta sedekah bu, minta sedekah dan sebagainya. Bukan ia yang dimaksud oleh Allah di dalam dari Nabi yang dikatakan itu, tetapi lebih dalam lagi yang dikatakan tadi bahwa kita yang dimaksud Nabi tadi dalam kriteria yang ketiga ya, kita dari sisi harta kita cukup, ada oto, ada rumah, ada jabatan, semuanya apalah lengkap di dunia itu, apa nak di Bali di Bali. Tetapi kita merasa diri kita itu merasa kurang. Nah itu tadi Nabi dikatakan itu bukan kepada orang minta-minta. Kalau orang minta-minta ya betul-betul memang tidak punya daya, mungkin minta-minta untuk nyambung hidupnya. Tapi yang dimaksud itu kepada Nabi, bahwa orang kita yang cukup Allah berikan harta, beri jabatan, beri anak, beri kekuatan kekuasaannya, kita merasa dengan kita dapatkan itu kita masih merasa kurang, tidak cukup. Ayo. Ketika kita merasa tidak cukup, akhirnya mohon maaf, kita akhirnya minta-minta dengan orang. Nah, kalau mohon maaf, kalau kita istilah minta-minta, macam kita mohon maaf lah pagi pejabat tuh, karena dengan kewenangannya suka minta-minta dengan orang, umpamanya kan, karena yang salah ngurus izin, kali itu minta bantu dan sebagainya, minta fee dan sebagainya, minta sopoi.
Nah, inilah tadi yang maksudnya tadi. Allah kau berikan rezeki dah luar biasa, jabatan yang berikan tidak amanah, tetapi Allah menghilangkan keberkahan di dalam hatinya, sehingga dia merasa hartanya yang udah banyak berlimpah-limpah, ya 2 miliar-miliar di situ, emas yang berkilo-kilo, motornya dan mana-mana, tanahnya tidak habis terhitung, tetapi hatinya merasa masih kurang. Ketika dia masih kurang, jadi dia masih bukan kepada tadi yang paling tinggi, dia hanya suka meminta, masih meminta-minta dengan orang tadi merasa kurang. Oleh karenanya bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajah, saya sampai berulang-ulang membaca 3 kriteria tadi di hadis Nabi, begitu dalam maknanya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dia menjadi itibar bagi kita semuanya, karena yang saya sampaikan itu sebenarnya adalah merupakan apa yang ada di dalam pikiran dan hati saya untuk diri saya seorang, dan mudah-mudahan bisa dipikirkan dan menjadi renungan bagi bapak haji dan ibu hajah kita semuanya. Apa yang kita lakukan, kita manusia yang lemah, kita manusia yang tentu banyak kesalahan dan kekeliruan, tetapi yang Allah inginkan kepada kita bukan kita tidak berdosa, bukan kita itu banyak kesalahan, tetapi yang Allah inginkan kepada kita ketika kita bersalah, ketika kita berbuat dosa, kita ingat, dan setelah kita ingat lalu kita kembali kepada Allah, bertobat, beristighfar. Makanya tadi dikatakan Nabi, perbanyaklah di bulan Sya'ban itu istighfar, karena mudah-mudahan dengan istighfar Allah memberikan ampunan kepada kita. Silakan Pak Haji, memberikan ampunan kepada kita. Karena kalau tidak karena rahmat Allah, karena tidak karena rahman dan rahimnya Allah kepada kita semuanya, mohon maaf, kita akan silakan Pak Haji, kita tetap akan menjadi manusia yang pasti akan lebih banyak dosa, akan lebih banyak timbangan keburukan daripada amal kebaikan kita. Pak Haji dan Bu Haji, pernah saya cerita bahwa ada seorang pemuda tadi yang ketika dia dalam dekat Allah, dia terdampar di sebuah pulau. Nah, tadi di sebuah pulau, diberikan umur panjang selama 500 tahun di pulau ya. Dia hidup dengan makan buah-buahan dan sebagainya, dia minum dengan air dan sebagainya. Jadi kerajaannya tidak ada pengapi, hanya beribadah kepada Allah 5 waktu sampai 500 tahun. Tetapi ketika Allah sudah mencabut nyawanya, malaikat mencabut nyawanya, dia dimasukkan ke dalam neraka. Bayangkan, kita baru 60 tahun, 55 tahun Pak Haji. 500 tahun. Ah, dia 500 tahun, tidak ada kerajaan, tidak apa jahat dengan orang, tidak ketemu. Yang dilakukannya hanya kebaikan semuanya, tetapi ketika dia dicabut malaikat, Allah tetapkan kau masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena dia merasa, aku tuh beda banyak 500 tahun berbuat baik tuh, tentu aku akan masuk surga, pasti Allah akan memberikan aku ganjaran surga. Tapi karena mohon maaf, Allah paling tidak suka dengan kita yang sombong Pak. Karena manusia yang pertama diturunkan Nabi Adam, diturunkan karena sombong. Iblis sampai dilaknat Allah karena sombong. Oleh karena